Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haniatul Uluiyah, NIM 221101090007. Apa kalian sudah mengetahui pengertian tentang alam kubur atau alam barzah? Jika belum, mari kita mengetahui pengertian tentang alam kubur atau alam barzah. Pengertian alam kubur. Alam kubur dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan dalam tempat pemakaman atau liang lahat. Sedangkan dalam bahasa Arab, alam kubur berasal dari kata kober yang bentuk jamaknya adalah kubur dan artinya liang lahat atau tempat pemakaman, sama dengan yang diartikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian tentang alam kubur sudah dijelaskan dalam Al-Quran sebanyak 8 kali, yaitu dalam surah At-Taubah, Abasa, Al-Fatir, Al-Hijr, Al-Mumtahanah, Al-Infitor, Al-Adiyat, dan Al-Hajj. Dari ke-8 surat tersebut, salah satunya dalam surat Abasa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, summa amatahu fa'akbaroh, yang artinya kemudian dia mematikannya lalu mengkuburkannya. Selanjutnya pengertian alam barzah. Pengertian alam barzah diambil dari segi bahasa, yaitu barzah, yang artinya dua hal yang dipisah. Maksudnya, dua hal yang dipisah tersebut adalah pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Selanjutnya, keadaan manusia di alam kubur. Keadaan manusia di alam kubur ada dua, yaitu keadaan dalam siksa kubur dan keadaan dalam nikmat kubur. Sebab-sebab manusia mendapatkan siksa kubur. Yang pertama, kemunafikan atau kekafiran. Maksudnya, kemunafikan atau kekafiran ini adalah sikap atau perilaku manusia lupa atas adanya Allah dan kekuasaan Allah. Bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kedua, yaitu adu domba atau membolak-balikkan fakta. Contohnya, ada 3 orang, A, B, C. A ini bilang ke B bahwa si C ini membencinya, padahal si C tidak bilang ke si A bahwa dia membenci si B. Dan si A bilang ke si C bahwa si B ini membencinya. Dan si B juga tidak bilang ke si A bahwa dia membenci si C. Dan ini mengakibatkan salah paham antara si B dan si C dan mengakibatkan mereka bertengkar dan tidak saling sapa. Sikap adu domba atau membolak-balikan fakta ini termasuk dosa besar karena merugikan beberapa pihak. Juga termasuk sikap yang tidak disenangi oleh Allah. Itu fitnah atau ghibah. Fitnah atau ghibah adalah perilaku yang sangat dibenci oleh Allah dan termasuk dosa besar. Akan tetapi sebagian orang beranggapan bahwa fitnah atau ghibah adalah hal yang sepele atau hal yang dilumrahkan. Seperti pepatah mengatakan, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maksud dari kata tersebut bisa disimpulkan bahwa orang yang dibunuh itu akan langsung meninggal dan tidak akan merasakan sakit hati dalam kehidupan dunianya. Sedangkan orang yang difitnah itu akan merasakan sakit hati dan akan terancam psikisnya dalam kehidupan sehari-harinya. Itu tadi adalah alasan salah satu manusia mendapatkan siksa kubur. Selanjutnya adalah alasan manusia mendapatkan nikmat kubur. Salah satu kenikmatan kubur yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah kemantapan hati dalam melaksanakan proses yang ada di alam kubur atau alam barzah. Yang kedua, yaitu Allah akan memberikan rezeki tanpa kita ketahui hakikatnya. Selanjutnya yaitu kenikmatan kubur berdasarkan hadis Rasulullah SAW, yang artinya orang-orang yang meninggal di perang Uhud, maka arwah mereka akan dibawa oleh burung yang kehijau-hijauan menuju sungai-sungai di surga. Bisa disimpulkan bahwa kenikmatan di alam kubur ini tidak akan sebanding dengan apa yang pernah kita nikmati di dunia, dan kenikmatan ini akan berlipat-lipat ganda dengan kenikmatan yang ada di dunia. Selanjutnya yaitu jangka waktu atau lamanya di alam kubur.
Ada salah satu ayat dalam surat Al-Mu'min yang menjelaskan tentang lamanya di alam kubur. Ayat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang artinya, dan dihadapkan mereka barzah sampai di hari kebangkitan. Bisa disimpulkan dari ayat Al-Mu'minun tadi bahwasannya manusia di alam barzah ini selama-lamanya. Akan tetapi jika sudah datang hari kiamat atau hari kebangkitan, maka oleh Allah orang-orang yang ada di alam barzah atau di alam kubur ini akan dibangkitkan kembali atau dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kehidupan di alam kubur atau alam barzah itu lebih lama dibandingkan kehidupan di dunia. Karena di alam kubur, satu hari di alam kubur atau di alam barzah itu sebanding dengan 1000 tahun kehidupan di dunia. Selanjutnya yaitu syafaat di alam kubur atau di alam barzah. Syafaat adalah pertolongan yang diterima oleh ahli kubur, atau lebih jelasnya adalah amal yang diperbuat oleh ahli kubur yang dapat membantu ahli kubur untuk diampuni dosanya, atau amal yang tidak terputus hanya di dunia saja yang bisa dibawa ke alam barzah atau alam kubur. Syafaat yang tidak akan terputus yaitu yang pertama doa anak solih, yang kedua keluarga mayit yang membayar nazar, dan yang ketiga adalah amal jariah yang dilakukan semasa hidupnya. Sekian penjelasan dari saya tentang alam kubur atau alam barzah. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja ataupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.